Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam program Suara Gembala GKI Agus Salim. Kita akan membaca kitab suci sebagaimana disaksikan dalam Mazmur pasal 30 ayat yang kedua dan yang keempat. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Pada suatu hari, seorang pelukis begitu marah dan sakit hati karena lukisannya yang ia buat itu dicoret atau dirusak dengan seenaknya oleh seseorang. Pasalnya, saudara-saudara, ia sedang menilai lukisannya sambil berjalan mundur. Ia tidak sadar ia akan jatuh dari lantai atas rumahnya, ruang terbuka lukisan itu. Melihat itu, seseorang langsung mencoreng lukisannya. Spontan membuat si pelukis ini marah dan memaki orang itu. Namun akhirnya ia bersyukur karena Tuhanlah yang memakai orang itu untuk menarik dan menyelamatkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga sama dengan tindakan seorang pelatih tim sepak bola. Secara intensif ia mengamati perkembangan kondisi tim pemainnya yang berlaga di lapangan. Sewaktu-waktu ia dapat menarik pemain yang menurut penilaiannya sudah payah dan lemah. Ia tahu betul potensi, kekuatan, dan kelemahan setiap anak buahnya. Walaupun sang pemain sendiri mungkin merasa baik-baik saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur ini, Raja Daud ingin mengungkapkan hal yang sama pula, bahwa Tuhan sangat mengenal setiap hambanya. Tuhan berdaulat untuk menarik mereka yang lemah dan tak berdaya. Di dalam kelemahan, di dalam ketidakberdayaan yang dialami oleh Raja Daud pada saat itu, ia merasakan kasih dan kebaikan Tuhan, tangan Tuhan, kuasa Tuhan menarik dia, menolong dia dari musuh-musuh yang akan membinasakannya, dari maut, dari ancaman yang membinasakannya, di mana Daud diselamatkan oleh Tuhan pada saat itu. Di dalam perjalanan kehidupan Daud sebagai seorang raja, tentu tidaklah selalu smooth, tidaklah selalu lancar, tidaklah selalu enak, selalu mulus di dalam perjalanan hidup yang dijalaninya. Ia mengalami sejumlah masa kritis. Ia mengalami ancaman, tekanan, serangan-serangan dari musuhnya, dan lain sebagainya. Sejumlah pengalaman yang kelam, yang pahit yang dialami oleh Daud tidak serta-merta dirinya menjauhkan diri dari kasih dan hadirat Tuhan. Tidak membuat Daud pada saat itu membelakangi Tuhan. Tetapi justru dengan segala kelemahannya, dengan segala keberadaannya, Daud justru memanfaatkan seluruh kehidupannya untuk ia membangun, menjalin relasi yang akrab, yang karib dengan Tuhan.
Saudara-saudara, di dalam bacaan kita ini, saudara-saudara, Daud mengucap syukur kepada Tuhan dari malapetaka, dari mara bahaya yang sempat atau nyaris untuk melenyapkan nyawanya. Tetapi justru Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan dengan anugerah kebaikannya menarik, mengangkat. Tuhan yang menolong, melindungi, dan menyelamatkan Daud dari mara bahaya atau malapetaka di dalam kehidupannya pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita berada di dalam sebuah fase kehidupan atau tatanan hidup yang baru yang akan kita jalani. Orang menyebutnya, saudara-saudara, yaitu new normal. Sebuah adaptasi, sebuah penyesuaian hidup yang kita jalani secara baru. Dan sudah barang tentu yang dikatakan baru, dan sebentar lagi sekiranya kita sudah beribadah di gedung gereja, saudara-saudara memakai masker, menjaga jarak tertentu, ya, tidak bisa bersalaman, tidak bisa cipika-cipiki, tidak bisa berlama-lama di dalam keramaian, kerumunan seperti dulu sebelum wabah corona itu hadir di muka bumi ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam menghadapi atau menjalani sebuah tatanan hidup yang baru, bisa jadi saudara-saudara di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau seandainya kita menjalaninya dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dengan disiplin, sesuai dengan protokol kesehatan di dalam kehidupan ini, kita bisa aman, bisa selamat, saudara-saudara. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang yang mungkin tidak disiplin, yang sembrono hidupnya, yang sembarangan hidupnya, dia tidak memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang dihimbau, yang diperingatkan oleh pemerintah. Bisa jadi, saudara-saudara, virusnya itu semakin merebak, semakin banyak, semakin berkembang, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebuah tatanan hidup yang baru yang akan kita jalani, boleh dikatakan gampang-gampang susah. Dikatakan gampang, saudara-saudara, kita tahu teorinya. Bagaimana pola pikir, tingkah laku kita, interaksi kita di dalam kehidupan bermasyarakat pada saat kita nanti berada di ruang ibadah, di dalam kita berinteraksi sosial secara luas. Tentu semua teori, semua pengetahuan beberapa bulan yang lalu sudah kita peroleh informasinya. Kita mempunyai patokan-patokan, panduan-panduan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tapi kita juga diingatkan, disadarkan bahwa di balik tatanan hidup yang baru, ketika kita tidak sungguh-sungguh disiplin, ketika kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan dengan baik apa yang sudah kita ketahui itu, apa yang sudah menjadi anjuran pemerintah itu, sebuah bahaya, sebuah malapetaka
yang bisa mengancam setiap orang, yang bisa mengancam jiwa dan raga kita, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua di dalam menjalani tatanan normal yang baru ke depan, saudara-saudara, kita meyakini bahwa Tuhan akan menarik kita. Tuhan akan mengangkat kita dari mara bahaya, dari malapetaka. Sepanjang kita taat, sepanjang kita mau menggantungkan seluruh pengharapan kita, kehidupan kita pada kuasa Allah, dan membiarkan Roh Kudus berperan di dalam kehidupan kita, dan kita boleh mengisi kehidupan ini dalam tatanan normal yang baru, yang sedang dan akan kita jalani ke depan, saudara-saudara. Yaitu kita belajar terus mengucap syukur. Kita selalu mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Allah menarik Daud, Allah mengangkat Daud dari mara bahaya, dari musuh-musuhnya, sehingga Daud merasakan anugerah kebaikan Allah yang luar biasa. Itu juga kita yakini bahwa Allah juga akan mengangkat kita, akan menarik kita dari mara bahaya, dari malapetaka di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kita meyakini bahwa hidup setiap orang percaya kadangkala bahkan kerap kali tidak selalu mudah, tidak selalu gampang ataupun enak ataupun nyaman. Tapi bisa jadi saudara-saudara, di dalam kehidupan setiap orang percaya kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang suram. Tapi yakinlah, ketika situasi yang sulit apapun, kita dapat menghayatinya sama seperti Raja Wali yang melatih anaknya terbang dan mungkin nyaris terpental batu cadas. Namun sang induk Raja Wali itu selalu sigap menyambut, memapak, dan menolongnya. Kita belajar bersyukur dalam masa-masa sekarang ini, saudara-saudara, dan kita meyakini ketika kita berserah diri, mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara kehidupan ini, yakinlah Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menjaga di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, ketika kami akan memasuki sebuah tatanan kehidupan yang baru, sebuah adaptasi atau penyesuaian hidup yang sungguh baru, yang berbeda dengan masa lalu kehidupan kami. Kami percaya Tuhanlah yang memberikan hikmat, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan Tuhanlah yang menolong dan menyelamatkan kami dari setiap tantangan, dalam setiap resiko yang bakal kami hadapi. Ajar kami mengucap syukur, untuk kami selalu mengenang akan segala kebaikan Tuhan, dan kami meyakini Tuhan selalu hadir, menyertai, menolong, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua kan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita.